Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Novia Lestari, dengan NIM 1931811014. Saya Siti Silawati, NIM 1931811126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirdawati Amiruddin, NIM 1931811128. Perkenalkan, saya Rendi Hidayat, NIM 1931811124. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Keimanan memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain. Kenabian menjadi sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Teori utama ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, teori harga, yaitu menganalisis tentang interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jenis dalam satu pasar. Bentuk pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, dan sebagainya. Yang kedua, teori produksi, yaitu menganalisis tentang penawaran biaya produksi, jumlah produksi, dan tingkat produksi optimal sehingga dapat mencapai laba maksimal. Yang ketiga, teori distribusi, yaitu menganalisis tentang masalah-masalah pendistribusian, faktor-faktor produksi, tingkat upah, tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan tingkat keuntungan dari perusahaan. Prinsip-prinsip derivatif. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu 1. Kepemilikan multijenis atau multiple ownership merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara, maupun kepemilikan campuran. Namun, pemilik primer tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebebasan bertindak atau berusaha atau freedom to act merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang ketiga, keadilan sosial atau social justice merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketegangan antara kaya dan miskin. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah yang maha segalanya. Adanya pengakuan terhadap hak individu tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. 3. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya konsep unsur haram yang dilarang dalam Islam. 5. Adanya sistem sedekah, yakni distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. 6. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga utang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. 7. Adanya Baik, saya akan menjelaskan tentang akhlak perilaku Islami dalam Islam.
Akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Perilaku Islami lahir dari banyak pergumulan keagamaan yang dialami selaku muslim. Bisa jadi dari pengalaman intelektual atau intellectual exercise yang mereka dapatkan dari mempelajari agama, atau bisa jadi dari pergumulan lain seperti kesadaran, mental, pikiran, muatan, imajinasi, dan sebagainya. Hal ini merangsang pembentukan kebiasaan mengalir hingga akhirnya menjadi karakter pribadi dalam lingkup kecil dan menjadi karakter sosial masyarakat muslim dalam skala besar. Dengan demikian, maka perilaku muslim akan berhadapan dengan keadaan sosial, realitas kehidupan di mana agama Islam diuji keberadaannya melalui tingkah laku penganut mereka. Islam adalah sumber dari segala sumber dalam pendidikan akhlak, termasuk di dalamnya adalah perilaku. Dalam hal ini yaitu perilaku Islami. Apabila setiap insan manusia mampu melaksanakan petunjuk Islam secara baik dan benar, niscaya akan selamat dunia dan akhirat. Di antara perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku Islami setia kawan, tidak saling mendengki atau membenci. Yang kedua, perilaku Islami setia kawan untuk mewujudkan hidup gotong royong. Yang ketiga, perilaku Islami menjauhkan diri dari sifat iri terhadap siapapun. Yang terakhir, perilaku Islami saling memaafkan atas segala kesalahan.